Pengertian teori kultivasi. Secara etimologis, kultivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cultivation. Kultivasi diartikan sebagai penanaman di mana yang ditanam adalah kekerasan dalam benak khalayak pemirsa akibat kecanduan media secara terus-menerus. Teori kultivasi merupakan salah satu teori dalam komunikasi massa yang menjelaskan keterkaitan antara media dengan komunikasi, seperti televisi dengan adanya tindak kekerasan di dalamnya. Teori kultivasi dikembangkan untuk menjelaskan dampak menyaksikan televisi yang berakibat pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai seseorang pada realitas. Menurut Westerner, dalam teori ini diungkapkan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk menonton televisi, maka penonton akan semakin mudah terpengaruh atas tayangan kekerasan. Konsep dalam teori kultivasi. Konsep dalam teori kultivasi ada 3 bagian. Yang pertama, diferensi kultivasi yang merupakan presentasi perbedaan dalam respons antara penonton televisi yang dibagi menjadi 2, yaitu penonton televisi kelas berat dan juga penonton televisi kelas ringan. Penonton televisi berat biasanya menonton rata-rata 4 jam per hari atau lebih dan tidak hanya dengan tayangan itu. Kemudian penonton televisi ringan biasanya menonton rata-rata 2 jam per hari atau kurang dan hanya dengan tayangan itu saja. Yang kedua ada mainstreaming. Konsep ini dapat diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Dalam proses teori ini, televisi pertama kali akan mengalami hal-hal seperti yang pertama mengaburkan, kemudian membaurkan atau blending, dan yang terakhir melenturkan atau bending. Kemudian yang ketiga ada resensi. Konsep ini memiliki pengertian yaitu mengimplementasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam dunia nyata. Asumsi teori kultivasi. Asumsi dasar teori ini adalah yang pertama, televisi merupakan media yang unik. Yang kedua, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang ketiga, like viewers, penonton ringan, cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Sementara heavy viewers, penonton berat, cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Yang keempat, terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Yang kelima, televisi membentuk mainstreaming dan resonance. Yang keenam, perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Kemudian yang selanjutnya, kritik teori kultivasi. Yang pertama, perilaku kita tidak hanya dipengaruhi oleh televisi, tapi media lain, pengalaman langsung, orang lain, dan lain-lain. Oleh Baron dan Davis pada tahun 1995. Yang kedua, menonton televisi dapat membentuk gambaran mengenai realitas sosial. Namun bisa saja orang yang penuh ketakutan digambarkan lebih banyak menonton televisi daripada orang lain. Oleh Hanson dan Merexi pada tahun 1995. Yang ketiga, penonton bersifat selektif. Perbedaan gender dan program yang ditayangkan membedakan pengaruh yang timbul. Teori ini program televisi. Yang keempat, pertanyaan hanya mengenai kondisi sosial bukan personal. Oleh Dobb dan McDonald dalam Wood pada tahun 2000. Yang kelima, bukti yang tidak kuat dari efek kultivasi di luar Amerika, contoh di Inggris tidak ditemukan hubungan antara heavy viewing dan rasa tidak kesamaan oleh Boller 1978. Motivasi penonton menyebabkan heavy viewer tidak secara pasif menerima apa yang digambarkan di televisi oleh Dominic 1990. Dari semua yang telah kita bahas mengenai cultivation analysis, memang begitu banyak kritik terhadap teori ini. Namun, dalam kenyataannya, teori ini dapat kita lihat pada masyarakat, terutama pada anak-anak yang masih mudah untuk dipengaruhi oleh pesan-pesan yang disajikan di televisi. Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.